Validasi adalah tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, prosedur, kegiatan, sistem perlengkapan, atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan yang senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Verifikasi adalah konfirmasi dengan cara pengujian penyajian bukti bahwa persyaratan yang boleh ditetapkan terpenuhi. Prinsip validasi itu ada 3. Yang pertama ialah melakukan apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah melakukan apa yang telah ditulis. Dan yang ketiga, menuliskan apa yang telah dilakukan. Tujuan dari validasi sendiri ialah mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis validasi, mahasiswa dapat mengetahui parameter dalam validasi, dan mahasiswa dapat mengetahui metode sterilisasi di dalam ruangan steril. Menurut CPOB, validasi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu validasi prospektif, validasi kongruen, dan validasi retrospektif. Validasi prospektif adalah validasi yang dilakukan untuk produksi baru yang belum dipasarkan atau produk lama yang mengalami perubahan yang besar, dan transfer produk, yaitu produk yang sudah pernah diproduksi di satu site dan ditransfer ke site lain. Validasi kongruen adalah proses validasi yang dilakukan untuk produk yang sudah berjalan dengan tingkat produksi rendah dan produk yang rutin diproduksi. Sedangkan validasi retrospektif adalah validasi proses pembuatan produk yang telah dipasarkan yang dilaksanakan berdasarkan 2 data pembuatan, pengujian, dan pengawasan batch yang dikumpulkan sesuai dengan protokol yang telah disiapkan dan disetujui. Validasi retrospektif adalah validasi proses pembuatan produk yang telah dipasarkan yang dilaksanakan berdasarkan data pembuatan, pengujian, dan pengawasan batch yang telah dikumpulkan sesuai dengan protokol yang telah disiapkan dan disetujui. BPOM 2012. Pada proses sterilisasi maupun validasi itu dilakukan di ruangan steril. Ruangan steril adalah tempat yang disiapkan secara khusus, terbuat dari bahan-bahan dan tata bentuk yang harus sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Menurut CPOB, ruangan steril itu dikategorikan ruang kelas A, B, C, atau disebut dengan white area dengan persyaratan jumlah mikroba dan partikel yang telah ditetapkan. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Bukan 2007. Prosedur kerja validasi terdiri dari 3. Yang pertama, validasi metode sterilisasi dengan autoclave. Caranya, alat dibersihkan dan diberikan aqua secukupnya. Lalu di autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu preparasi media agar di dalam kotak aseptik. Lalu keluarkan sediaan dari autoclave. Lalu dicek sterilisasi aquades di dalam sediaan dengan media agar. Lalu diinkubasi selama 24 jam. Untuk validasi kotak aseptik, untuk udara di dalam kotak aseptik, caranya piring petri yang telah berisikan media didekatkan dengan sumber udara masuk selama 10 menit. Untuk dinding kotak aseptik, buat media agar yang agak cembung, tempelkan bagian yang cembung di dinding kotak septik selama kurang lebih 1 menit. Yang terakhir yaitu validasi metode sterilisasi dengan oven. Yang pertama, alat dibungkus dengan aluminium foil lalu disterilisasi selama 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Lalu dibilas menggunakan water of injection pada bagian dalamnya. Air yang digunakan lalu dimasukkan pada media agar. Water of injection yang tidak digunakan atau tidak dimasukkan digunakan sebagai kontrol. Lalu diinkubasi selama 24 jam, diamati ada tidaknya biakan. Praktikum kali ini dilakukan serangkaian metode kalibrasi dan kalibrasi. Metode kalibrasi berguna untuk mengecek kebenaran nilai alat ukur yang digunakan apakah masih sesuai dan akurat, di mana hasil pengukuran akan dibandingkan dengan standar acuan yang telah ditetapkan. Perlunya dilakukan kalibrasi setiap kali akan menggunakan alat ukur agar menjamin spesifikasi nilai alat ukur tersebut. Kemudian, validasi sendiri bertujuan agar proses yang dilakukan memenuhi tujuan akhir.
atau mencapai hasil yang diinginkan. Pada proses kalibrasi dilakukan pemeriksaan skala di mana dicatat pembacaan massa anak timbangan dengan massa standar 1 dan massa standar 2 serta dicatat pembacaan saat timbangan kosong awal sebagai Z1 dan saat timbangan kosong diakhir sebagai Z2. Kemudian dilakukan perhitungan terhadap selisih masing-masing Z1 terhadap Z2 dan N1 terhadap N2, lalu dicari rata-ratanya. Kemudian dihitung nilai koreksi C dengan rumus C sama dengan massa timbangan awal dikurang massa selisih rata-rata timbangan berisi dikurang selisih rata-rata timbangan saat kosong tutup kurung. Kemudian dicari juga nilai standar deviasinya. Persyaratannya, jika nilai koreksi lebih besar daripada 3 kali nilai standar deviasi, maka timbangan tersebut tidak valid. Perlu dilakukan penyesalan ulang. Sedangkan jika nilai C lebih kecil daripada 3 kali standar deviasinya, maka timbangan tersebut valid. Pada anak timbangan 2 gram didapatkan nilai C sebesar 2,002 dan standar deviasi sebesar 6,88 dikali 10 pangkat min 3. Hal ini menunjukkan hasil yang tidak valid. Pada anak timbangan 5 gram didapatkan nilai C sebesar 5,0035 dan nilai standar deviasi sebesar 6,38 dikali 10 pangkat min 3. Hal ini menunjukkan nilai valid. Pada anak timbangan 10 gram didapatkan nilai C sebesar 9,9985 dan standar deviasi sebesar 9,4 dikali 10 pangkat min 3. Hal ini menandakan nilai tidak valid. Kemudian pada anak timbangan 20 gram didapatkan nilai C sebesar 20,002 dan standar deviasi sebesar 7,6 dikali 10 pangkat min 3 dan hasil ini tidak valid. Lalu pada anak timbangan 50 gram didapatkan nilai C sebesar 49,985 dan nilai standar deviasi sebesar 5,52 kali 10 pangkat min 3 dan nilai ini tidak valid. Lalu anak timbangan 100 gram didapatkan nilai C sebesar 99,985 dan standar deviasi sebesar 6,4 dikali 10 pangkat min 3 dan nilai ini tidak valid. Sementara untuk validasi metode autoclave dilakukan perhitungan jumlah koloni sebelum sterilisasi dan setelah sterilisasi pada ampul, botol gelap, botol bening, infus, vial 1 dan vial 2 selama waktu 15 menit. Pada ampul didapatkan nilai D value NA sebesar 22,272, pada NB didapatkan nilai sebesar 22,72, sedangkan pada botol gelap didapatkan nilai D value NA sebesar 29,41 dan pada NB sebesar 22,70. Kemudian pada botol bening didapatkan nilai D value NA sebesar 71,43 dan pada NB sebesar 21,4, sedangkan pada infus didapatkan nilai D value NA sebesar 17,857 dan NB 14,42. Kemudian pada vial 1 didapatkan nilai D value NA sebesar 25 dan NB sebesar 25,86. Sedangkan pada vial 2 didapatkan nilai D value NA 19,48 dan NB sebesar 40,54. Sedangkan validasi metode sterilisasi dengan oven dilakukan perhitungan jumlah koloni sebelum sterilisasi dan sesudah sterilisasi di mana nilai D value NA didapatkan sebesar 43,478 dan D value NB sebesar 55,55. Sedangkan pada validasi kotak aseptis tidak didapatkan jumlah koloni. Dari hasil kalibrasi timbangan yang banyak tidak valid ini, maka diperlukan pengaturan ulang timbangan atau penyimpingan agar didapatkan nilai yang benar. Sedangkan dari hasil validasi perlu dilakukan pengulangan proses sterilisasi yang dilakukan dengan benar, sebab nilai dari perhitungan jumlah koloni hasil proses sterilisasi tadi masih besar, yang mana artinya alat tersebut masih belum cukup steril. Kesimpulan dari praktikum ini, kita dapat mengetahui jenis-jenis validasi antara lain validasi proses, validasi pembersihan, dan validasi metode analisis. Di dalam validasi ini terdapat beberapa parameter yang meliputi kecermatan, keseksamaan, selektivitas, linearitas, rentang, batas kuantitas, dan batas deteksi, ketangguhan, kekuatan. Sedangkan sterilisasi di ruangan satu dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu dengan disinfektan, pengasapan, atau penyinaran dengan menggunakan sinar UV.